Indonesia adalah tanah yang diberkati Tuhan dengan keindahan yang tak terhingga. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang gugusan pulau yang menjadi rumah bagi jutaan manusia, budaya, bahasa, dan tradisi. Gunung menjulang, laut membiru, dan hutan yang bagaikan paru-paru dunia. Semuanya menyatu dalam harmoni alam yang begitu mempesona. Bangsa yang hidup dalam keberagaman namun tetap bersatu, menghargai perbedaan dan saling menghormati satu sama lain. Inilah Indonesia, negeri yang dibangun atas dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Negeri yang selalu kita banggakan dan selalu kita jaga bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Kita diberi hak untuk beribadah sesuai keyakinan tanpa rasa takut atau paksaan. Menginternalisasi sila pertama bukan hanya tentang ritual keagamaan, tetapi tentang bagaimana cara kita membawa nilai ketuhanan ke dalam kehidupan sehari-hari. Menginternalisasi sila pertama bukan hanya tentang ritual keagamaan, tetapi juga tentang bagaimana kita membawa nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghargai perbedaan, tidak menjelekkan agama lain, tidak memaksakan pendapat, dan tetap hidup rukun meskipun berbeda. Ketika kita membantu sesama tanpa melihat agamanya, ketika kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah, ketika kita memilih untuk menghormati dan bukan membenci, disitulah sila pertama benar-benar hidup. Bangsa yang berketuhanan adalah bangsa yang menjunjung tinggi toleransi, kasih sayang, dan persatuan. Karena sesungguhnya, Indonesia akan menjadi kuat bukan karena kita sama, melainkan karena kita mampu menghargai perbedaan. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan fondasi moral untuk membangun bangsa yang beradab, damai, dan bersatu. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai internalisasi nilai-nilai Pancasila pada sila kedua dan sila keempat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi kompas moral bangsa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana menginternalisasi nilai-nilai sila kedua dan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi, kekerasan, atau perlakuan tidak adil hanya karena perbedaan suku, agama, status sosial, ataupun ekonomi. Bentuk internalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu ada menghargai hak dan martabat orang lain. Yang kedua, itu tidak melakukan bullying, kekerasan verbal atau fisik. Yang ketiga, itu membantu orang yang membutuhkan tanpa memandang apa latar belakangnya. Yang keempat, itu bersikap ramah, empati, dan tidak merendahkan sesama. Dan yang kelima, itu menjunjung nilai keadilan dalam bekerja, belajar, dan bermasyarakat. Contoh konkret dalam sila kedua ini adalah yang pertama, menghargai pendapat teman walaupun berbeda. Yang kedua, memberi bantuan saat melihat orang lain kesulitan di jalan atau di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, menolak segala bentuk intoleransi, ujaran kebencian, maupun diskriminasi. Internalisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menempatkan setiap manusia sebagai pribadi yang bermartabat. Kita belajar untuk menghargai perbedaan, menolong sesama, dan bersikap adil tanpa membeda-bedakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sila ketiga. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok. Menginternalisasi nilai ini berarti kita harus memiliki rasa cinta tanah air dan mau berkorban demi keutuhan bangsa. Kita harus sadar bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku,
bangsa dan negara, kita semua adalah satu keluarga, dan kita adalah satu kesatuan dalam bangsa ini. Oleh karena itu, kita wajib menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta menghindari perpecahan ataupun konflik yang bisa merusak keharmonisan negara kita. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa dilakukan dengan cara seperti tidak membeda-bedakan latar belakang kita, entah dia dari ras apa, suku apa, ataupun berbeda agama dengan kita. Dan kita bisa ikut serta dalam kegiatan yang mempererat tali persaudaraan kita, seperti ikut serta dalam gotong royong ataupun mendukung produk dalam negeri kita. Intinya, kita harus bangga menjadi bagian dari Indonesia dan berupaya menjaga keutuhan negara ini dari Sabang sampai Merauke. Saya akan menjelaskan nilai internalisasi Pancasila pada sila keempat. Sila keempat yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah, dialog, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Setiap warga negara memiliki hak suara dan harus dilibatkan dalam proses demokrasi. Bentuk internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua itu ada mendengar pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga itu tidak memaksa kehendak pribadi. Yang keempat itu ada menghargai keputusan bersama yang sudah disepakati. Yang kelima itu bersikap demokratis di kelas, organisasi, maupun keluarga. Contoh konkretnya itu ada yang pertama, rapat di kelas yang menentukan kegiatan lewat voting dan diskusi. Yang kedua itu adalah menyelesaikan masalah dengan teman melalui dialog, bukan emosi. Yang ketiga, di masyarakat kita aktif ikut ambil peran dalam musyawarah warga ataupun rapat RT. Di sini saya akan menjelaskan tentang internalisasi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara pada sila kelima. Berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki peran penting dalam mengatur bagaimana warga negara berinteraksi satu sama lain maupun dengan negara. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sila ini menjadi pedoman agar seluruh aspek kehidupan baik sosial, ekonomi maupun politik dilaksanakan secara adil, merata dan tidak diskriminatif. Sila kelima menekan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang mengakses pelayanan publik serta mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang latar belakang suku, agama, status ekonomi, ataupun daerah. Dengan kata lain, sila ini mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan dalam interaksi berbangsa. Nilai sila ini tercermin dari sikap saling membantu, menghargai hak orang lain, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok.